Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan di pagi hari yang indah ini. Bersyukur kepada Tuhan, kebaikan kasih-Nya kita boleh bisa menikmati pagi hari yang indah ini. Tapi sebelum kita melangkah di dalam aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati kita untuk dapat merenungkan firman Allah. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari yang indah ini yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berada di dalam kehidupan di hari yang indah ini untuk dapat melakukan aktivitas. Tuhan tolong biarlah kami boleh melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Allah. Tuhan tolong kami semua, urapi kami semua, amat terlebih hamba-Mu untuk dapat menyampaikan renungan di pagi hari yang indah ini. Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Allah yang akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita akan melihat firman Tuhan dan kita akan berbicara tentang hukuman yang kekal. Nah, saudara-saudara, berbicara hukuman itu adalah akibat dari perbuatan yang kita lakukan yang tidak benar. Atau dengan kata lain, dengan dosa, dengan perbuatan dosa yang ada dan kita lakukan, akibatnya kita harus memperoleh hukuman. Nah, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kasih karunia sehingga kita tidak berada di dalam hukuman. Nah, pengampunan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, maka dia akan mengalami hukuman yang kekal. Siapakah mereka? Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 8. Tetapi bunyinya, saudara-saudara, Wahyu 21 ayat 8, kalau saudara sudah buka, bunyinya demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan disingkirkan Tuhan ke tempat yang jauh dari hadirat Tuhan. Tempat itu disebut neraka. Nah, saudara bisa lihat di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-43. Keadaan tempat itu sedemikian mengerikan sehingga sulit untuk dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dengan kata lain, penderitaan yang tidak bisa terucapkan dan penderitaan yang belum pernah ada dan terjadi di dalam dunia ini. Seperti yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari penderitaan. Nah, tetapi penderitaan ini adalah penderitaan yang luar biasa. Tidak ada tandingnya di dalam dunia ini penderitaan tersebut. Saudara bisa membayangkan bagaimana penderitaan tersebut. Nah, selanjutnya saudara-saudara, yang pasti kita ketahui bahwa neraka itu disebutkan di dalam Alkitab, yaitu lautan api yang tak terpadamkan. Lautan api yang tak terpadamkan. Kemudian tempat di mana orang-orang mengalami kematian yang kedua. Tempat iblis, setan dan para pengikutnya akan dibuang untuk selama-lamanya menempati neraka tersebut. Tempat kegelapan yang penuh dengan kertak gigi karena penderitaan yang tak terkatakan. Tempat yang jauh dari hadirat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, untuk lebih jelas kita lihat siapakah yang akan menempati neraka tersebut. Tempat
hukuman yang kekal tersebut. Yaitu kita sudah baca di dalam Wahyu tadi. Pasalnya yang ke-21 ayat 8. Yaitu para orang-orang penakut. Orang-orang yang tidak percaya. Orang keji. Pembunuh. Sundal. Para tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Pendusta. Dan mereka akan mendapat bagian di dalam api tersebut. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-41 disebutkan orang-orang terkutuk, iblis dan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat-malaikat iblis yang menjadi penggoda manusia. Ada di dalam lautan api tersebut atau di dalam neraka, penghuni neraka. Kemudian saudara-saudara di dalam Matius 13 ayat 42 disebutkan, yaitu dicampakkan semua orang-orang penyesat, orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam dunia akan dicampakkan ke dapur api neraka. Di sana terjadi kertak gigi, ratapan, penderitaan yang tidak bisa terkatakan. Kemudian di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ke-1 ayat 9 disebutkan semua penyesat dan orang-orang yang ada di dalam kehukuman itu, di mana mereka mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya. Nah, selanjutnya saudara-saudara di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-23. Bahwa di mana tempat orang kaya berada sesuai ia mati dan dikuburkan seperti dikisahkan di dalam apa yang diceritakan oleh Yesus. Orang yang kaya tetapi jauh dari kepercayaan atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kehidupan di dalam keberadaan kita yang menjadi orang percaya setelah selesai kita di dalam kehidupan tengah-tengah dunia ini, kita ditempatkan di satu tempat yang namanya Firdaus bersama dengan Tuhan. Di sana hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, terjadi pujian dan sorak-sorai di tempat Firdaus tersebut. Nah, tetapi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya, saudara-saudara, mereka akan mengalami hukuman, yaitu hukuman kekal terjadi di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita di hari yang indah ini. Mungkinkah orang yang sudah mati dilahirkan kembali ke dalam dunia? Atau sering kita tahu tentang reinkarnasi. Sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin hal tersebut akan terjadi. Nah, roh jahat mampu mempengaruhi pikiran manusia sehingga terkadang ada peristiwa yang di dalamnya orang seperti mengalami reinkarnasi. Seperti kita lihat di dalam film-film, mungkin ada kehidupan kembali. Saudara-saudara, tidak ada hal demikian. Tetapi setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, selanjutnya dia mengalami kematian. Bagi yang percaya, dia akan berada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Tetapi bagi yang tidak percaya, pelaku-pelaku dosa akan masuk di dalam lautan api. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan untuk mendengarkan berita Injil dan mengambil keputusan untuk dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanya ada di dalam dunia ini. Ketika kita masih hidup, jadilah orang percaya. Orang percaya yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga kita jauh dari hukuman yang kekal. Kasih karunia Allah tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau benar Allah mengasihi manusia, mengapa Ia menghukum manusia dalam hukuman neraka yang demikian? Nah, saudara-saudara, kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Kasih karunia sudah diberikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dengan sendirinya dia tidak menerima kasih karunia. Sehingga kehidupannya berada di dalam hukuman.
Karena dia adalah pendosa yang dia jalani di dalam hidupannya. Dan pada akhirnya dia meninggalkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Masuklah dia di dalam hukuman Allah. Hukuman yang kekal menjadi bagian di dalam kehidupannya. Allah kita Allah yang adil. Tetapi keadilan Allah adalah keadilan yang ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Upah dosa ialah maut. Kita tidak mau mengalami kematian, atau kita tidak mau mengalami maut di dalam hidup ini. Kita pengen mengalami kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus, itulah bagian yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Allah akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hukuman Allah terhindar karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dan ayat hafalan yang perlu saudara perhatikan, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Dia berbunyi demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang menerima kehidupan yang kekal. Kita akan terhindar dari penghakiman Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah di pagi hari yang indah ini. Tuhan tolong di dalam kehidupan kami selanjutnya sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat menerima berkat-berkat Allah. Janji-janji Allah di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang berada di dalam naungan Tuhan. Yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Menjadi orang percaya yang melakukan kebenaran firman Allah. Dan firman Allah hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari ini dengan firman Tuhan kami berjalan dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Dan lewat tuntunan Tuhan sepanjang hari ini kami mengalami keberhasilan. Keberhasilan yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami nikmati hari yang indah ini. Kami melangkah, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjuang, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.